Dalam perjalanan hidup, kamu akan dipertemukan dengan ragam jenis manusia, lingkungan yang menyenangkan hingga yang asing, orang-orang yang menenangkan hingga orang-orang senyap dan bising. Ada yang memang ingin kamu seutuhnya, ada yang hanya ingin separuh saja. Beberapa tidak menerima kekalahanmu, tetapi senang menikmati kemenanganmu. Ada yang terlihat biasa saja, tetapi sangat peduli. Ada yang semanis gula. Di belakangmu tidak lebih sekedar pura-pura. Menemukan orang yang tepat dan kuat untuk mempertahankanmu sama sekali tidak mudah. Apalagi yang ingin bertahan saat kamu lemah. Maka bertahanlah dengan seseorang yang bersedia seutuh diri menemanimu mencapai semua yang kamu impikan. Bukan yang hanya menanti kamu jadi pemenang, lalu tiba-tiba datang. Bukan yang memberikan perhatian sebatas untuk mendapatkan hal yang lebih banyak kemudian. Bertahanlah dengan seseorang yang bersedia berbagi pahit manis berjuang. Bukan yang hanya ingin manis dan rasa senang doang. Seseorang yang rela mendampingimu mendaki bukit, bukan yang lari saat kamu didera rasa sakit. Dia yang bersedia berbagi air dan mata, bukan yang hanya gembira saat kamu menerima sanjungan semesta, lalu hilang saat kamu jatuh dan terluka. Perjalanan akan membawamu pada banyak kejadian. Belajarlah dari hari-hari yang kamu lalui, dari warna-warna yang kamu lihat, dari cerita-cerita yang kamu baca, bahwa yang seharusnya kamu anggap semesta bukan yang ada saat kamu merasa bahagia saja, tetapi dia yang tetap ada saat kamu hanya sehelai daun tak bertenaga. Seseorang yang bertahan dalam sakit dan terpuruk, bukan yang hanya datang saat kamu menikmati kemewahan bertumpuk. Hidup ini tidak panjang, hanya orang-orang yang mau mendampingimu di segala waktu yang membuat semuanya terasa lebih tenang. Banyak sekali yang datang tiba-tiba saat kamu jadi pemenang, tetapi tidak demikian saat kamu jatuh dan terbuang. Bertahanlah dengan yang bersedia menemanimu bangkit kembali, meski kamu berisiko jatuh kembali. Dia yang tidak hanya mengejar apa yang kamu capai, tetapi yang bersedia mendampingimu agar perjalananmu sampai. Dia yang betah berada di dadamu, bahkan saat terluka oleh sebilah sembilu. Dia yang akan membuatmu tetap tenang, meski kamu sedang dihadang berjuta cemas dan sendu. Dia yang akan meyakinkanmu bahwa semua akan kembali pulih setelah didera setumpuk rasa sedih. Hidup adalah sebuah perjalanan. Demikianlah salah seorang guru kehidupan pernah berkata. Dan karena hidup adalah sebuah perjalanan, maka tugas kita hanya berjalan dan terus berjalan hingga kita sampai di tempat tujuan. Perjalanan macam apakah kehidupan? Berjalan kemanakah kehidupan kita? Bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita? Pertanyaan seperti itulah yang akan muncul jika kita menganalogikan kehidupan seperti sebuah perjalanan. Perjalanan kehidupan kita dimulai dari awal kedatangan kita di dunia ini, keluar dari rahim seorang ibu, dan mulai mendapatkan kasih sayang, serta bermacam-macam berkah. Kemudian, kita sedikit demi sedikit bertumbuh menjadi seorang manusia yang memiliki kepribadiannya sendiri. Kita mulai menentukan pilihan kita, mulai berputar dalam perilaku baik buruk, mulai terbingungkan oleh realita dan idealisme, mulai tidak mengerti, mulai menyerah, lalu mulai tercerahkan lagi. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan, sangat banyak. Apapun yang kita alami, bagaimanapun kehidupan kita,
Yang harus kita lakukan adalah tetap berjalan, terus berjalan, melangkah dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita dipaksa untuk menyerah, dipaksa untuk berhenti melangkah. Ada kalanya kita menjadi demikian putus asa, merasa tak berdaya dan tak mampu lagi melakukan apa-apa. Ada saat-saat di mana kita berada dalam titik nadir, berada dan tenggelam begitu jauh di lembah keterpurukan. Entah apa masalah atau alasan di balik keterpurukan itu. Namun, kebanyakan kita pasti pernah mengalami hal semacam itu. Dalam kondisi atau keadaan itu, pikiran kita yang telah sama lelahnya dengan berbagai aspek dalam kehidupan kita mungkin berbisik. Aku menyerah. Aku tak sanggup untuk berjalan lagi. Saya pernah mengalami masa di mana satu-satunya pilihan yang tersedia untuk saya hanya berhenti melangkah. Menyerah karena saking tidak berdayanya. Saya telah mencoba semua cara, semua pendekatan, namun saya tidak bisa membuat keadaan lebih baik. Karena itu, saya tak akan menyalahkan siapapun di antara Anda yang hendak menyerah. Namun, kemudian saya sadar, saya telah melangkah begitu jauh, terlalu jauh malah. Saya tidak mungkin kembali, dan perjalanan hidup adalah sama seperti perjalanan waktu, di mana sekali kita melangkah, kita tak akan mampu lagi untuk mundur atau kembali. Namun, energi saya untuk terus melangkah juga telah habis. Di pikiran saya hanya satu, saya harus berhenti, melangkah dan duduk menunggu mati, atau mengumpulkan sisa-sisa tenaga saya untuk terus melangkah. Harapan membuat saya lebih kuat. Harapan memberikan cahaya penerangan di antara gelapnya situasi yang saya alami. Saya melangkah sedikit demi sedikit, terus berjuang menghadapi masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Sambil berharap akan muncul pertolongan, akan muncul sesuatu yang bisa menambah energi saya. Saya melangkah dan terus melangkah. Namun, saya tidak berani mengharapkan keadaan akan benar-benar sama seperti apa yang saya harapkan. Mengharapkan semua tak pernah terjadi. Dan mengharapkan yang terjadi adalah apa yang kita inginkan. Pada waktu itu terasa begitu menakutkan, takut untuk kecewa. Membuat saya berhenti berharap. Saya hanya menjaga harapan untuk berada dalam proporsi yang sesuai, agar saya bisa terus melangkah tanpa terlalu banyak kecewa. Namun ternyata setelah melangkah dan terus melangkah sekian lama, saya masih belum sampai di tempat tujuan. Terselesaikannya masalah tersebut. Setiap kali harapan menipis, maka godaan untuk menyerah menjadi makin besar. Dan dalam perjalanan itu, perjalanan yang menyakitkan itu, saya melupakan satu hal, bahwa bukan tujuannya yang mutlak penting, namun juga bukan bagaimana berjalan, bagaimana menikmati kelelahan dalam perjalanan, bagaimana memanfaatkan segala sumber energi yang tersedia, kaya raya di sekitar kita, yang selama ini saya menutup diri darinya, dan bagaimana menikmati tiap langkah agar tidak terasa sebagai beban. Saya melupakan kebijakan yang tersimpan di balik situasi yang tengah saya alami. Saya hanya cenderung berpikir bahwa perjalanan saya adalah kutukan, beban, dan penderitaan. Padahal dari situasi yang menyesakkan tersebut, saya belajar begitu banyak hal. Tiba-tiba saja perjalanan terasa lebih menyenangkan, karena ada hal-hal yang bisa dinikmati dan disyukuri. Meski tujuannya masih jauh atau mungkin malah sudah dekat, saya masih bisa menikmati perjalanannya, dan semua ini membuat saya tetap melangkah. Saat kita belum tahu kemana kehidupan akan menuntun kita, maka menikmati perjalanan dan segala hal yang disajikannya adalah sesuatu yang sangat membantu, agar perjalanan kita tidak terasa seperti beban atau kutukan. Saya belajar satu hal yang sangat penting, menikmati kondisi keterpurukan, sambil terus mencari kebijakan yang tersimpan di dalamnya.
agar semua itu tidak lewat begitu saja. Jadi untuk pertanyaan, kemanakah kehidupan menuntun kita? Tidak ada jawaban pasti, semua begitu variatif. Namun yang pasti, melangkahlah dan terus melangkah bersama kehidupan. Nikmati segala hadiah yang disediakan dalam perjalanan itu sampai kita nanti sampai di tempat tujuan. Semakin Anda peka dan tentram dalam melangkah, semakin banyak sumber daya yang bisa Anda dapatkan untuk membantu Anda terus melangkah. Lalu kita sampai pada pertanyaan yang sangat penting. Bagaimanakah kita harus menjalani perjalanan kehidupan kita itu? Pertanyaan yang sangat sulit, namun jawabannya sangat sederhana. Terserah Anda. Tuhan telah memberikan kebebasan pada manusia. Manusia boleh terus melangkah dan boleh menyerah. Dan kalau memutuskan untuk terus melangkah pun terserah dengan cara bagaimana. Namun ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Cara Anda berjalan menentukan energi yang bisa Anda simpan selama berada dalam perjalanan. Kehati-hatian Anda dalam melangkah akan membuat Anda tetap berada di jalur yang benar, bukan malah menyesatkan Anda ke hutan terlarang yang menyimpan banyak bahaya. Dan seni Anda dalam menikmati perjalanan tersebut akan sangat menentukan seberapa nikmat dan menyenangkan jadinya perjalanan kehidupan Anda. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maukah Anda tetap melangkah? Saya yakin jawabannya pasti mau, asalkan Anda tahu bagaimana melangkah dengan benar. Bagaimana menjaga agar Anda tetap berjalan di jalur yang benar, dan tahu bagaimana menikmati perjalanan Anda itu. Lalu pertanyaan lain yang sama pentingnya, bagaimanakah caranya untuk menikmati sebuah perjalanan yang jauh dan kadang tak tentu arah dan tujuannya? Jika Anda terlalu serius, terlalu terburu-buru, bagaimana mungkin Anda bisa menikmati perjalanan Anda? Belajarlah membuat hidup menjadi sedikit santai. Bernyanyilah sesekali. Lakukan hobi yang bisa membuat Anda flow. Lakukan apa saja yang bisa membuat otak Anda fresh. Latihan meditasi dan yoga bisa jadi adalah alternatif yang bagus untuk Anda. Kemudian Anda harus menemukan maksud dan tujuan di balik perjalanan Anda. Cobalah untuk mengungkapkan maksud baik Tuhan di balik semua yang Anda alami. Maka segalanya akan menjadi lebih meneduhkan. Hal yang membuat kita begitu terbebani dalam berbagai situasi yang kita alami adalah ketidakmampuan kita dalam mengungkapkan maksud baik Tuhan di balik semua yang sedang kita alami itu. Lalu kita berprasangka seolah semua yang kita alami adalah tanda kebencian Tuhan dan ketidakberuntungan nasib kita. Jadi teruslah melangkah dengan terus menikmati perjalanan dengan cara membuat perjalanan jadi santai dan mengungkap maksud baik Tuhan di balik perjalanan yang sedang kita tempuh.